Ini karena wabah COVID. Aturan pemerintah, belajar dari rumah. Kalau malah. Oke, baik anak-anak sudah mendapatkan penjelasan via Zoom untuk soal nomor 1 sampai 15. File PDF-nya beserta penjelasannya juga sudah upload. Nah, hari ini kita akan melanjutkan untuk membahas soal nomor 16 sampai 35. Setelah itu baru kita bahas 5 soal uraian lagi. Jadi untuk soal nomor 16, 17 dan 18 yang akan ada di UAS nanti itu yang ditanyakan adalah koefisien-koefisien dari variabel pada setiap persamaan, baik persamaan yang pertama, kedua, atau persamaan yang ketiga. Jadi contoh soalnya misalkan ditanya koefisien dari variabel Z pada persamaan kedua di atas, itu artinya adik-adik fokus di persamaan yang kedua yang di tengah ini. Kemudian variabel Z koefisiennya adalah 2, maka pilihan opsi yang tepat adalah C. Kemudian untuk soal nomor 19 dan 20 yang akan ada di UAS nanti itu yang ditanyakan adalah konstantanya. Nah, kalau yang ditanyakan adalah konstanta berarti fokus pada nilai yang di ruas kanan ini, yaitu konstanta dari persamaan yang pertama 2, konstanta dari persamaan kedua adalah 8, dan konstanta dari persamaan ketiga adalah 28. Kemudian yang berikut untuk soal nomor 21, 22 dan 23 nanti yang diketahui adalah persamaan, di mana 8Z sama dengan 16. Maka nilai dari variabel Z adalah, maka tinggal uji option. Kira-kira Z ini diganti dengan option yang mana, A, B, C, D, atau E, yang ketika dikalikan dengan 8 hasilnya adalah 16. Maka pilihan jawaban tepat adalah B, karena ketika 2 kita ganti dengan Z, 8 kali 2 sama dengan 16. Kemudian untuk soal nomor 24 dan 25, nanti yang diketahui adalah persamaan, kemudian nilai X-nya berapa, dan yang ditanyakan adalah nilai Y-nya. Maka tinggal substitusi masuk nilai X yang sudah diketahui itu ke dalam rumus persamaan, yaitu 2 kali X berarti 2 kali 3 sama dengan 6, 6 tambah Y sama dengan 8. Yang ditanya Y, maka 6 tambah berapa sama dengan 8, maka sudah pasti Y-nya adalah 2. Kemudian yang berikut, nanti yang diketahui dari soal itu adalah variabel X, Y, dan Z, artinya X tambah Y tambah Z sama dengan 12. Dan nilai dari variabel Y dan Z itu diketahui, yang dicari adalah nilai dari variabel X. Berarti nanti di sini Y-nya sudah diketahui 4, Z-nya 6, berarti 4 tambah 6 tambah berapa sama dengan 12. Maka itu adalah X-nya, berarti X-nya sama dengan 2 juga. 4 tambah 6 tambah 2 sama dengan 12. Untuk soal nomor 28, 29, dan 30 itu tentang pertidaksamaan, di mana nanti yang diketahui adalah nilai Y-nya kurang dari sama dengan 2, maka yang dicari adalah nilai X. Agar supaya sama juga, X tambah 3Y itu harus kurang dari sama dengan 13. Artinya nilainya bisa saja sama dengan 13 atau bisa saja kurang dari 13, misalnya 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan seterusnya. Maka kita substitusi masuk nilai Y kurang dari sama dengan 2. Tadinya 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian 6 ini hasil operasinya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadinya X kurang dari sama dengan 13 kurang 6. Maka X kurang dari sama dengan 13 kurang 6 sama dengan 7. Kemudian untuk soal nomor 31, 32, dan 33 itu nanti yang diketahui adalah rumus dari fungsi fx dan domain dari fungsi, nilainya adalah 5. Jadi kalau yang diketahui adalah seperti ini, domain fungsi, itu berarti 5 ini anggotanya itu adalah nilai X-nya. Nah, maka tinggal substitusi masuk nilai domainnya ke dalam rumus fungsi. 7 kali 5 sama dengan 35 tambah 2 sama dengan 37. Pilihan jawaban yang tepat adalah C.
Kemudian untuk soal nomor 34 nanti, yang diketahui adalah domain dari fungsi dan range atau daerah hasil dari fungsi. Maka kira-kira rumus yang tepat yang menyatakan domain dan range fungsi itu adalah yang mana? Ketika kita substitusi masuk nilai 1 ke dalam rumus tersebut, hasil operasinya adalah 5. Kemudian kita substitusi masuk nilai 2, x nya sama dengan 2, maka hasil operasi pada rumus tersebut adalah sama dengan 8. Kemudian untuk soal pilihan ganda yang terakhir, sama juga, yang diketahui adalah salah satu anggota atau himpunan dari domain fungsi dan salah satu anggota dari range fungsi. Artinya kita cari rumus pada option A, B, C, D, atau E itu ketika dikalikan dengan 4 atau dioperasikan terhadap 4, kemudian dijumlahkan atau dikurangkan, hasil operasi akhirnya adalah 12. Oke, baik adik-adik, jadi untuk soal uraian ada 5 nomor. Nomor 1 dan 2 itu Pak ambil dari soal-soal uraian yang ada pada UTS kemarin. Kemudian untuk soal nomor 3, 4, dan 5 Pak ambil dari materi-materi setelah UTS. Dimana untuk soal nomor 1-nya bentuknya seperti ini. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X tambah 3 sama dengan 8. Maka untuk mengerjakan soal seperti ini, adik-adik langsung saja menggunakan definisi dari nilai mutlak, di mana bernilai positif dan negatif. Yang positif artinya X tambah 3, syaratnya itu adalah jika X tambah 3 lebih besar atau sama dengan 0. Sedangkan yang bernilai negatif yaitu negatif X tambah 3, syaratnya adalah jika X tambah 3 kurang dari 0. Maka kita lihat yang pertama yang bernilai positif, X tambah 3 lebih besar atau sama dengan 0, maka X lebih besar atau sama dengan 3 ini kita pindah ruas ke ruas kanan menjadi negatif 3. Maka kalau kita lihat kembali persamaannya, X tambah 3 sama dengan 8, maka X sama dengan 3 yang kita pindah ruas menjadi negatif 3, maka 8 kurang 3 sama dengan 5. Maka X sama dengan 5 ini sudah memenuhi syarat ya, karena X nya lebih besar atau sama dengan min 3. Artinya 5 yang kita peroleh ini lebih besar atau sama dengan min 3. Kemudian yang berikut, X tambah 3 kurang dari 0. Maka X kurang dari 3 yang kita pindah ruas menjadi negatif 3. Negatif X tambah 3 sama dengan 8. Maka X sama dengan negatif 11. Maka kita lihat lagi, X sama dengan negatif 11 ini sudah sesuai dengan syarat X kurang dari negatif 3. Karena negatif 11 itu kurang dari negatif 3. Maka nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X tambah 3 sama dengan 8 itu adalah 5 dan negatif 11. Kemudian untuk soal nomor 2, yang ditanyakan hanya tentukan pembuat 0 untuk pembilang dan penyebut dari pertidaksamaan X tambah 2 per X kurang 7 kurang dari 0. Maka yang ditanyakan adalah pembuat 0, maka alternatif penyelesaiannya hanya seperti ini. Kita lihat pembuat 0 dari pembilang berarti X tambah 2 sama dengan 0 karena pembuat 0. Kemudian penyebutnya adalah X kurang 7, maka untuk pembuat 0 penyebutnya X kurang 7 sama dengan 0. Maka X tinggal 2 ini kita pindah ruas menjadi negatif 2. Begitupun ketika pembuat 0 untuk penyebut, X sama dengan negatif 7 ini kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 7. Langkah penyelesaiannya sampai di situ saja kalau yang ditanyakan adalah pembuat 0 untuk pembilang dan penyebut. Kemudian untuk nomor 3, adik-adik pelajari kembali saja definisi dari sistem persamaan linear 3 variabel atau definisi dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Jadi hanya 2 definisi ini yang mungkin keluar antara sistem persamaan linear 3 variabel atau sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, untuk nomor 4 yang akan ada di UAS nanti itu menyangkut sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, di mana yang diketahui adalah 5x tambah 3y kurang dari sama dengan 26 dan
4x tambah 3y kurang dari sama dengan 22. Maka yang ditanyakan adalah nilai dari variabel x dan y. Maka langkah penyelesaian atau alternatif penyelesaian itu yang pertama, kita harus menggunakan metode eliminasi untuk mengeliminasi variabel y sehingga mendapatkan nilai dari variabel x. Maka di sini pertidaksamaan yang pertama kita taruh di atas, pertidaksamaan yang kedua kita taruh di bagian bawahnya, kemudian kita operasikan setiap sukunya dengan pengurangan. 26 kurang 22 sama dengan 4, 3y kurang 3y sama dengan 0 atau habis tereliminasi. Kemudian 5x kurang 4x sama dengan x, maka kita bisa peroleh x kurang dari sama dengan 4. Nah, x yang sudah kita peroleh ini kita substitusi masuk ke dalam salah satu pertidaksamaan, yaitu pertidaksamaan yang pertama atau yang kedua. Di sini ada dua alternatif. Dalam langkah penyelesaiannya cukup pilih salah satunya saja. Kita substitusi masuk nilai x-nya kurang dari sama dengan 4, maka jadinya 5 kali x berarti 5 kali 4 tambah 3y kurang dari sama dengan 26, maka 5 kali 4 sama dengan 20, tambah 3y kurang dari sama dengan 26, maka 3y kurang dari sama dengan 20. Ini kita pindah ruas ke ruas kanan, 26 kurang 20 sama dengan 6, maka y kurang dari sama dengan 3. Ini kita pindah ruas dari perkalian menjadi pembagian, maka 6 bagi 3 sama dengan 2. Kemudian untuk soal yang terakhir, untuk soal nomor 5, itu yang ditanyakan mengenai materi fungsi, yaitu tentukan range dan notasi fungsi di bawah ini serta cara operasikan domain yang diketahui untuk mendapatkan range. Jadi nanti akan ditampilkan gambarnya. Nah, jadi ini materi yang terakhir yang adik-adik pelajari dan ada tugas kelompok. Jadi kalau di tugas kelompok itu langkah kerjanya itu ada pada soal nomor 2. Jadi sekali lagi untuk soal nomor 5 yang akan ada di UAS nanti itu langkah kerjanya dan soalnya sama seperti soal nomor 2 di tugas kelompok. Materi terakhir kemarin itu tentang fungsi. Oke, itu saja yang bisa Pak bagikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, selamat mempersiapkan diri untuk menghadapi UAS. Matematika wajib. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.